Kalau saya mau ngecek ini taksi saya udah sampai dekat atau terlalu jauh kan gitu. Sudah pakai informasi geospasial. Dari mana kita tahu di situ adalah posisi deretan gunung? Itu sudah informasi geospasial. Berarti kita tidak boleh atau jangan membangun kota, apalagi yang padat penduduknya di daerah yang kira-kira cakupan bencanaan dari gunung ini. Kalau kita bicara mengenai batas negara, Badan Informasi Geospasial juga menjadi bagian dari tim ini. Apa kabar pemirsa? Ada banyak jalan menuju sukses. Salah satunya dengan mengenal karakter diri kita dengan ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Kemajuan pembangunan negara salah satunya didukung oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang satu ini, yaitu Badan Informasi Geospasial atau BIG. Badan Informasi Geospasial atau BIG adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan informasi geospasial dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Untuk mengenal lebih dalam kiprah BIG, di studio kali ini sudah hadir Ibu Belinda Arunarwati Margono. Beliau adalah Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial. Halo Ibu Belinda. Halo Bu Kusuma. Terima kasih sudah hadir di sini dan kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Siap. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, mari kita simak profil Ibu Belinda Arunarwati Margono berikut ini. Kiprah Belinda Arunarwati Margono di bidang informasi geospasial nasional memang tak perlu diragukan lagi. Posisi ini sejalan dengan pengalamannya sejak awal dalam mendukung urusan teknis gerakan Satu Peta atau One Map Policy. Secara spesifik, Belinda adalah geospatial specialist dengan spesialisasi pemetaan penggunaan lahan serta dinamika tutupan lahan. Minatnya berfokus pada sumber daya hutan dan pemantauan vegetasi secara spasial, baik pada skala global maupun nasional, juga pada hal-hal yang berkaitan dengan manajemen data dan informasi geospasial. Di luar kesibukannya sebagai Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, Belinda sangat menyukai pantai dan gunung. Hal inilah yang menjadi alasan Belinda menuntut ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Mari kita simak bersama kiprah Belinda Arunarwati Margono sekaligus mengetahui lebih banyak Badan Informasi Geospasial dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Ibu Belinda, boleh aku memanggil dengan Mbak Belinda? Oh siap. Lebih senang kok ya. Waduh, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Tentu saja ini sebuah kehormatan untuk Aksara Bercerita bisa menghadirkan Mbak Belinda kali ini. Siap. Nah, Mbak Belinda, sebetulnya saya mewakili semua pemirsa. Pengen tahu, Badan Informasi Geospasial itu apa sih? Boleh dijelaskan? Oke, jadi ini Badan Informasi Geospasial itu mungkin dahulu lebih banyak orang mengenal namanya Bako Surtanal. Oh iya betul, Bako Surtanal. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Ya, saya kenal kalau nama itu. Ya, itu dulu pokoknya semua orang yang ke lapangan survei dan sebagainya. Nah, tadi sudah disebut sama Bu Kusuma ya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 khususnya pasal 22. Apa yang dulu namanya Bako Surtanal ini menjadi Badan Informasi Geospasial. Oh, jadi perubahan nomenklatur seperti itu ya? Ya, betul. Nah, sesuai dengan pertanyaan, jadi gini, banyak orang yang bertanya, apa sih informasi geospasial? Betul. Nah, gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita secara simpel saja ya, kalau spasial itu adalah informasi spasial ada informasi yang berhubungan dengan lokasi, letak, posisi dan sebagainya. Nah, kalau geospasial itu sebetulnya lebih kepada informasi kebumian yang sama, dia juga berhubungan dengan lokasi, letak, posisi dan sebagainya, tapi juga termasuk apa yang ada di atasnya dan apa yang ada di bawahnya. Oh, jadi lebih lengkap ya? Lebih lengkap, tapi itu sebetulnya sama saja kalau buat orang-orang
spasial, tapi mungkin untuk lebih orang mengenalkan awam, ya, untuk lebih mengenalkan. Jadi apa sih geospasial? Kalau bicaranya pada lokasi, letaknya, posisi, kemudian apa itu sebetulnya sudah terkait dengan informasi geospasial. Oh, demikian. Jadi sebetulnya sehari-hari kita juga bertemu ya dengan informasi itu ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya Mbak Belinda. Nanti saya kasih contoh deh. Oke, baik. Jadi cakupannya itu apa saja? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi cakupan dari kinerja Badan Informasi Geospasial ini. Oke, Badan Informasi Geospasial tadi sesuai dengan undang-undang itu tadi. Memang kalau kita bicara sebetulnya sepenuhnya mengurusi informasi geospasial. Tapi informasi geospasial itu terbagi dua. Apa itu? Bicara mengenai informasi geospasial dasar atau mungkin orang lebih banyak melihatnya IGD. Kemudian yang kedua adalah informasi geospasial tematik. Nah, kalau IGD itu sebetulnya mungkin gini ya gambarannya, kita mungkin teman-teman Bu Kusuma juga pernah dengar kan yang namanya garis kontur. Kalau saya agak lupa ya, dulu belajar waktu sekolah ya. Jadi kalau informasi geospasial dasar itu sebetulnya dia bicara pada koordinat, artinya jaringan koordinat. Jadi ketepatan satu titik ini di muka bumi. Bicara X, Y sama Z-nya. Kan gitu ya. Masih ingat kalau itu. Kemudian lalu ada yang kedua yang bicaranya adalah peta dasar. Peta dasar itu adalah yang dijadikan dasar untuk semuanya. Itu biasanya isinya, informasinya itu tadi kontur. Kontur itu kan yang menggambarkan kalau ketinggian yang sama, garisnya sama. Jadi kita kan kadang-kadang kalau dulu ya kita ngelihat peta zaman kita masih kecil, sekarang sebenarnya juga iya, tapi mungkin jarang ya yang melihat. Itu kadang-kadang kita melihat peta dengan garis-garis halus. Kalau dia semakin kerap garisnya, itu artinya adalah kondisinya cukup terjal. Itu kan. Kalau dia garisnya jarang, kayak umur kayu ini loh. Jadi kan kadang-kadang ada lingkaran tahun itu agak jarang, itu berarti relatif datar. Jadi informasi mengenai, kita menyebutnya hipsografi ya, tapi sebenarnya itu kontur. Nah, lalu jaringan jalan, batas wilayah dan sebagainya. Nah, itulah yang sebetulnya kita perlukan. Jadi kalau ditanya cakupannya, bicaranya itu. Lalu tematik. Nah, tematik ini menarik. Kenapa disebut tematik? Karena disesuaikan dengan temanya. Temanya bisa macam-macam. Misalkan bicara pertanian, kehutanan, pertambangan, sumber daya air, kemudian mungkin perkotaan, rural, urban dan sebagainya. Nah, itu yang sebetulnya kita sebut sebagai tematik. Dan tematik ini bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan atau kebijakannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ditanya cakupannya, ya Badan Informasi Geospasial memang cakupannya itu. Karena tugasnya adalah menyediakan informasi geospasial dasar dan membina informasi geospasial tematik. Begitu. Jadi sebetulnya pemakainya, usernya itu siapa? Baik kalau bicara usernya selain pemerintah ya, apakah ada swasta atau pribadi-pribadi seperti kita ini juga sebagai user? Jadi gini. Kalau kita misalkan ini masih di kalangan yang pakai dasar ya, misalkan berdasarkan peraturan dan sebagainya. Jadi sebetulnya pengguna informasi geospasial itu mulai dari presiden sampai kepada pemerintah daerah awalnya ya. Tapi di peraturan yang baru itu sudah masuk masyarakat. Nah, jadi gini, banyak yang melihat bahwa penggunaan informasi geospasial itu dikaitkan dengan kepentingan pembangunan ya. Jadi mungkin dari presiden, wakil presiden, para menteri, kemudian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah semua membutuhkan informasi dasar untuk informasi geospasial untuk perencanaan. Tapi sebetulnya masyarakat luas itu juga pengguna informasi geospasial. Nah, untuk apa itu ya? Nah, Mbak, saya boleh manggil Mbak ya? Mbak saja. Mbak Kusuma tahu pasti ini pernah memesan
makanan secara online kan. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Belum lagi kalau misalkan males bawa mobil, lebih baik naik taksi-taksi online itu kan. Nah, itu kan biasanya di aplikasi kita mau ngecek ya, restoran yang dekat dengan tempat saya pesen di mana. Iya, betul. Nah, kemudian atau kalau saya mau ngecek ini taksi saya udah sampai dekat atau terlalu jauh kan gitu. Nah, itu artinya sebetulnya Mbak Kusuma sudah pakai informasi geospasial. Oh begitu. Iya, karena itu kan bicara mengenai posisi letak ya kan, kondisinya dan apa itu. Ibaratnya mobil taksi yang saya pesan tuh kira-kira di mana sih? Oh dia masih di jalan X, padahal saya ada di jalan A. Kelamaan saya cancel Jadi sebetulnya kita tuh informasi itu sebetulnya sudah kita pakai sudah melekat sehari-hari, hanya mungkin istilah geospasial itu cukup asing ya. Cukup asing dan agak berat gitu kalau menurut saya. Boleh sih kita menyebutnya mungkin informasi keuangan. Oh, informasi keuangan. Itu bisa, tapi itu biasanya kita pakai kalau mau menerjemahkan kepada pengguna yang lebih umum ya, informasi keuangan. Jadi kalau mungkin yang sudah biasa kita menyebutnya ya informasi geospasial atau informasi spasial saja. Jadi sebetulnya selain pemerintah, masyarakat umum sebetulnya juga sudah menggunakan informasi tersebut ya. Iya, hanya nggak kerasa kan? Nggak terasa. Nah sebetulnya kalau kembali lagi ya ke kalau kita bicara pembangunan nasional, ya informasi geospasial itu mendukungnya di mana? Kalau tadi kan sudah ada ya, semua menteri membutuhkan. Padahal menteri itu kan juga pekerjaannya masing-masing ya. Bagaimana itu bisa informasi itu diperlukan? Ya, mungkin bisa diberikan contoh ya. Mbak Bea. Salah satu gini. Jadi kalau kita misalkan bagaimana menggunakan ini ya untuk pembangunan. Ini kita kan tahu ya bahwa ada komitmen untuk Indonesia 2045. Di mana 2045 itu akan menerapkan konsep HOS atau HOIS, holistik, terintegrasi, integrated ya, lalu S-nya tuh spasial dan T-nya tematik. Artinya untuk pembangunan kita di masa depan itu kita tidak hanya membangun secara lepas, tapi harus secara spasialnya masuk, secara holistik, terintegrasi, spasial dan tematik. Itu 2045. Jadi contohnya misalkan gini. Ketika kita bicara mengenai kebencanaan. Itu kan kita tahu ya, Indonesia ini termasuk negara yang rentan. Betul. Karena adanya Ring of Fire kan segalanya itu. Nah, itu ya contoh nih. Kenapa kita tahu di mana Ring of Fire? Dari mana kita tahu di situ adalah posisi deretan gunung? Itu sudah informasi geospasial. Nah, terus kita misalnya perencanaan, berarti kita tidak boleh atau jangan membangun kota, apalagi yang padat penduduknya di daerah yang kira-kira cakupan bencanaan dari gunung ini kalau meletus. Kan hal-hal seperti itu ya. Jadi saya sering menduga bahwa sebetulnya nenek moyang kita ini, Mbak Kusuma, kayak misalkan zamannya Dungga ya, waktu bikin candi Borobudur, itu pasti sudah berpikir secara spasial, melihat bahwa Gunung Merapi di sana, tapi bentuk lerengnya seperti ini. Jadi kalau meletus pasti nggak ke sini, pasti ke sana. Itu pasti sudah diperkirakan. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu. Nah, ini mungkin untuk bagaimana contohnya ini banyak. Kayak misalkan kita melihat contoh ya. Kita tahu informasi geospasial dalam bentuk sebaran satwa. Ini contoh nih. Terus pernah dengar kan waktu Pak Jokowi membuka jalan tol di Sumatera? Ternyata di situ ada jembatan-jembatannya ya, yang dimana satwa itu ada ternyata itu lewat di bawah harusnya kan gitu ya. Nah ini kenapa bisa tahu bahwa harus membangun jembatan untuk lewat gajah itu? Karena tahu bahwa di situ adalah sebaran dari habitat gajah, dan di situ mau dipotong jalan. Jadi gimana biar tetap mereka bisa ke sana, karena mungkin itu untuk migrasi ya. Nah, makanya jalannya harus dibuat lebih tinggi.
Itu contohnya seperti itu. Seperti ini yang di tol kita ini tol ke bandara. Tol ke bandara. Itu kan mangrove semua ya, kiri kanan. Kalau kita lihat. Ini kan coba lihat, itu jalan tolnya kan tidak ditimbun ya. Dia kan di atas ya. Di atasnya, betul. Kenapa? Karena tahu bahwa itu dipakai untuk jalan air laut untuk menghidupi mangrove yang di situ. Coba kalau kita nggak punya informasi geospasial mengenai habitat mangrove, itu bisa ditimbun, kan mati semua. Nah, jadi banyak ya contoh-contoh yang bisa kita lihat. Jadi semua terintegrasi ya dari betul. Makanya 2045 prinsipnya itu tadi. Oke. Nah, saya itu kok mendengar ya informasi ada yang namanya Gerakan Satu Peta Indonesia atau One Map Policy. Itu apa lagi ya? Oke, saya boleh cerita One Map Policy dari asal muasalnya Sangat ya. Boleh. Oke, jadi itu sebetulnya asal muasalnya itu masih di sekitar tahun 2010. 2010 di rapat kabinet. Waktu itu ya rapat kabinet itu Pak Presiden waktu itu bertanya, luas hutan kita berapa ya? Kan gitu. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan luasan. Kementerian Kehutanan menyebutkan luasan. Pada waktu itu kementeriannya masih berbeda ya? 2010 Lingkungan Hidup dan 2010. Nah, kemudian dari NGO menyebutkan luasan. Jadi artinya luasnya bisa macam-macam kan? Lalu Presiden waktu itu mengatakan, wah ini nggak benar nih, kita nggak boleh punya informasi yang tidak seragam ya. Jadi makanya lalu ditetapkan kita harus punya satu peta. Harus punya satu peta. Nah itulah yang disebut cikal bakal dari kebijakan satu peta. Satu peta itu artinya kita punya satu referensi. Artinya kalau kita bicara peta dasar tadi yang di awal, peta dasarnya harus sama. Kemudian kita harus punya standar yang sama. Standar itu artinya ya yang disebut hutan ini, jadi yang dipetakan hutan ya itu, nggak beda-beda. Lalu satu basis data, artinya data itu sebetulnya terorganize ya, jadi bisa disimpan di server 1, 2 atau berapa nggak masalah, tapi dia bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi satu basis data yang terintegrasi. Lalu yang terakhir adalah bicara satu geoportal. Apa itu? Geoportal itu sebetulnya mungkin kalau teman-teman sekalian pernah melihat INA Geoportal, jadi www Indonesia Tanah Airku. Itu beberapa informasi atau tematik ya, IG tematik yang sudah ada itu ada di situ. Jadi kita bisa melihatnya. Kayak misalkan masuk ke portal itu bisa melihat, oh sebaran hutan di mana ya? Terus kira-kira kalau daerah yang rawan kebencanaan itu di mana? Oh sebaran mangrove di mana ya? Jadi kalau mau bikin pelabuhan berarti saya harus menghindari daerah itu. Hal-hal semacam itulah. Itu geoportal. Jadi geoportal itu sebenarnya adalah kayak ya sama ya. Kalau kita bisa itu kan kayak gate ya. Kayak pintu untuk melihat semua informasi itu secara mudah dan terintegrasi. Jadi gerakan satu peta atau One Map Policy itu bicaranya sebetulnya secara gampang adalah itu. Oke. Nah ini ada kaitannya nggak informasi geospasial ini dengan isu perbatasan negara? Salah satunya ya. Jadi kalau kan ada, jadi di peta dasar itu ada salah satu layer atau mungkin informasi ya, yang namanya batas wilayah. Batas wilayah itu bisa beragam. Ada yang namanya batas wilayah misalkan antar desa, kampung, kecamatan, kabupaten dan sebagainya, harus ada batasnya. Walaupun imajiner ya. Tapi kan kalau enggak banyak kan tawuran ini itu dan sebagainya. Nah, ini termasuk batas wilayah juga batas negara. Indonesia itu sebetulnya mempunyai batas negara itu ada 2, batas darat dan batas laut. Nah, Indonesia punya batas darat dengan 3 negara. Kemudian punya batas laut dengan 10 negara. Nah, ini juga tentunya bukan barang yang mudah ya. Tidak mudah. Tentu harus kita lakukan pencermatan, artinya dipetakan dan sebagainya. Jadi
Badan Informasi Geospasial juga menjadi bagian dari tim ini. Kalau kita bicara mengenai batas negara, memang ketuanya adalah Kementerian ini ya, luar negeri, Kemlu. Tapi untuk urusan teknisnya, karena nanti kan ada batas negara itu misalkan sekian dari ini, ada yang namanya kawasan ekonomi khusus, ada yang namanya itu. Nah ini kami dari Badan Informasi Geospasial yang menjamin dan menyediakan agar informasi itu tersedia dan bisa dipetakan, bisa dilihat. Ada nanti petanya bisa dilihat itu, bisa muncul ya, itu peta mengenai batas negara. Sampai sejauh itu ya? Iyalah. Jadi itu pakai survei loh. Bu Mbak Kusuma itu teman-teman juga pakai survei sampai ke perbatasan, karena kan seperti yang saya bilang batas wilayah itu kan imajiner ya. Iya. Kadang-kadang kan perlu PAL. PAL itu apa? PAL itu kayak tanda batas. Kalau kita mungkin yang sering tahu tuh patok. Oh iya. Kalau ini patok itu kan untuk batas ya, pagar lah. Tapi imajiner ya. Kalau PAL-nya itu enggak real. Jadi dia ada dan itu diketahui titik koordinatnya. Nah ini tentunya kan harus ke lapangan. Itu kesepakatan dengan dua setelah ada kesepakatan, setelah ada pembicaraan ini, oke lah, berarti ini harus ada batas negara. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia misalnya dengan Malaysia itu bentuknya patok ya. Tapi kalau yang Amerika sama Meksiko itu kan sampai pagar ya. Sampai harus begitu ya. Oke. Nah sekarang dalam waktu dekat sebetulnya apa sih kebijakan yang akan dilakukan BIG? Oke. Kalau ada bocoran-bocoran sedikit gitu ini sedikit bocoran ya. Jadi tadi saya sedikit flashback ya, merefer pada kebijakan satu peta. Saya tadi lupa bilang bahwa kebijakan satu peta yang saat ini kita bekerja pada skala 1:50.000. 1:50.000. Ya, artinya itu adalah perbandingan antara yang kita lihat di peta dengan kondisi fisiknya di lapangan. Nah, tapi untuk ke depan BIG melihat bahwa bekerja dengan peta dasar 50.000 ini sudah kurang memenuhi kebutuhannya. Jadi mau dibawa kepada skala yang lebih detail atau kita menyebutnya skala besar. Jadi kalau targetnya itu bisa skala 1:5.000 bahkan 1-1.000. Ini tentunya akan lebih detail. Tapi pekerjaannya memang tidak mudah. Nah ini salah satu yang kira-kira akan menjadi target. Lalu yang kedua juga ini Mbak Kusuma bisa lihat kan tadi ada yang bertanya informasi geospasial apa sih? Nah jadi kita melihat bahwa bicara mengenai literasi geospasial itu juga penting. Betul. Termasuk pada sumber daya manusia yang mendukungnya. Karena kalau misalkan kayak kami nih di BIG, di Badan Informasi Geospasial tuh semua dari masuk pintu gerbang sampai di dalam-dalam tuh semua orang udah tahu informasi geospasial apa gitu. Tapi mungkin di institusi yang lain, kebetulan saya pernah punya ini ya pengalaman di tempat lain itu ya yang tahu hanya unit yang menangani. Di tempat yang lain tuh nggak tahu kayak tadi apa sih spasial, mungkin sosialisasinya yang kurang. Itu makanya kita menyebutnya dalam penguatan literasi geospasial. Penguatan literasi geospasial. Termasuk pengembangan sumber daya manusianya. Ini kan ada jabatan-jabatan fungsional yang sebetulnya sangat terkait dengan urusan ini. Namanya jabatan fungsional survei dan pemetaan atau sering disebut surta. Ini tidak hanya ada di Badan Informasi Geospasial, tapi di pemerintah, di kayak institusi yang lain kayak kementerian, lembaga atau lembaga non kementerian lainnya juga ada, juga di pemerintah daerah. Nah ini yang tentunya dan pembinanya kan Badan Informasi Geospasial. Nah itu bisa kita terus kembangkan. Nah ini salah satu yang saya boleh bilang target ya, harus kita kembangkan ke arah sana. Termasuk penguatan informasi geospasial tematik tertentu yang juga kira-kira perlu kita kuatkan. Contoh misalnya bicara sawit, bicara kebencanaan, kebakaran, lahan gambut, kemudian mangrove.
perbatasan juga, misalkan bagaimana mengamankan daerah. Nah, ada tematik-tematik yang tentu menjadi fokus. Kira-kira seperti itulah. Kalau saya melihat akhirnya begini ya, kalau itu tersosialisasi dengan baik dan orang paham bahwa kebutuhan kita sebagai masyarakat itu sebenarnya perlu sekali informasi ini. Akhirnya nanti akan muncul minat-minat generasi muda untuk masuk ke bidang ini. Oh betul. Ya kan? Kalau berarti kan SDM-nya butuh lebih banyak, gitu kan? Harus dimulai dari sekarang dari kecil. Minat itu karena tersosialisasi dengan baik, minat tumbuh, kemudian ingin masuk ke bidang ini. Saya rasa itu sudah suatu langkah yang luar biasa. Bukan cuma minat, ini juga kita harapkan bisa mendukung berkembangnya industri IG. Jadi pasti bisa jadi industri ya? Tentunya lah, karena kan pasti ibaratnya ya kalau kita yang online itu tadi kan artinya itu beli dari kan ada ya. Beli dari pihak lain ya itu ya. Beli dan dari tentunya pihak mahal lain, ya. Cukup mahal. Jadi sebetulnya setiap tahun itu kita membayar cukup mahal untuk aplikasi itu. Aplikasi itu yang kita beli dari swasta. Iya, kalau kita misalkan Indonesia punya sendiri atau industri IG di dalam negeri ini bisa berkembang, kita mungkin nggak perlu pakai data dari sono itu. Betul. Pakai sendiri mungkin biayanya bisa lebih murah ya, jadi lebih biasa. Kira-kira seperti itulah. Iya. Dan potensinya saya rasa sih luar biasa ya karena SDM kita kan banyak. Jadi PR-nya banyak nih ya. PR-nya banyak dan saya yakin Mbak Belinda sebagai pemangku jabatan sekretaris utama, nah itu bisa mengawal proses ini sampai target-target itu tercapai mudah-mudahan. Ya saya itu ikut mensupport ini. Nah tapi kan tidak terlepas ya seorang Ibu Belinda sebagai profesinya di BIG juga punya kehidupan pribadi yang akhirnya mendukung karirnya seperti sekarang ya, menginspirasi banyak orang, kemudian punya career plan yang luar biasa. Saya pengen tahu Mbak Belinda bisa cerita dari awal kuliahnya itu apa sampai ke sini. Dan mungkin bisa cerita juga minat dan mengapa sampai menekuni bidang ini. Oke, jadi saya mungkin cerita ini agak mundur ke belakang agak jauh ya. Saya itu sebetulnya adalah sarjana kehutanan. Oh, sarjana kehutanan. S1-nya dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Jadi saya S1-nya adalah kehutanan. S2 saya remote sensing atau penginderaan jauh. Jadi yang satelit-satelitan itu. Lalu S3-nya baru geospasial. Jadi ada bridgingnya. Nah sekarang saya tak cerita gimana bisa orang kehutanan anunya jauh gitu ya. Jadi kalau dulu saya masuk kehutanan ini sebetulnya memang saya tuh suka dengan alam. Jadi waktu milih jurusan kehutanan itu karena pengen kuliah yang tidak tidak terlalu banyak aktivitas dalam ruangan. Kan jadi kalau bisa kehutanan tuh dolan ya. Iya. Ada kesempatan untuk jalan-jalan keluar sesuai minat. Ada urusan kuliahnya gitu ya. Dulu saya pernah mau rencana daftar kuliah itu dulu kehutanan sama geologi. Sebetulnya pokoknya yang di luar-luar lah. Tapi masuknya di kehutanan dan itu saya tekuni. Tapi kemudian ketika melihat ini lulus masuk ke, awalnya saya masuk di Departemen Kehutanan, dulu namanya departemen, sekarang yang namanya jadi Kementerian LHK itu. Itu saya melihat bahwa kalau kita mau mengelola hutan secara baik dan benar memang kita harus tahu informasi geospasial. Itu kebetulan karena saya juga banyak teman-teman dari geografi, geodesi. Jadi mereka banyak ngomong. Saya terus terang tertarik. Ini apa sih, penasaran tinggi. Penasaran tinggi saya akhirnya pokoknya saya kalau mau kuliah S2, syukur-syukur S3 saya harus jurusan itu. Kan gitu ya. Nah, kemudian kenapa remote sensing? Nah, ini ada hubungannya dengan mungkin saya tuh punya darah seni kebetulan. Nggak tahu tuh given ya. Saya kan orang otak kanan ya.
Kusuma. Saya itu orang otak kanan, jadi sebetulnya intuisi mengenai keindahan imajinasi itu tinggi. Nah, saya ngambil jurusan S2 remote sensing itu karena kalau kita bicara remote sensing itu ada yang namanya image manipulation. Jadi membuat agar citra satelit itu bisa dibaca orang secara mudah, itu kita bisa melakukan image manipulation dengan warna-warna yang menarik dan sebagainya. Nah, ini kayak saya dulu melihatnya ini kayak art. Jadi kenapa tertariknya tuh ada kaitannya ada hubungannya. Jadi dulu karena dolan, kemudian S2 karena art. Terus akhirnya kayak bahasa Jawa tuh tuman itu loh. Kayak nagih gitu ya. Nagih lah. Pokoknya mau menekuni itu terus sampai ke S3-nya kan gitu. Nah, ini sebetulnya yang menjadi latar belakang. Jadi saya memang dari awal masuk jadi CPNS, saya pegawai negeri ya. Pegawai negeri. Itu memang mempunyai interest yang tinggi terkait bicara keruangan ini. Jadi waktu itu saya nggak tahu sama sekali. Tapi pengen tahu, dan itu yang saya dalami sampai sekarang, malah ke Badan Informasi Geospasial. Wah, luar biasa. Ini semua perjuangan yang tidak mudah ya, panjang gitu, dan akhirnya menemukan apa yang tadinya tuh diimpikan ketemu di BIG ini. Nah, tapi dengan semua kesibukan yang dilakukan, pasti punya me time ya, punya hobi, punya kesenangan yang bisa menghibur hati gitu ya. Selain pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Apa itu Mbak B? Oke, jadi gini, saya kan orang otak kanan tadi. Nah, orang itu harus seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Kalau dia mau hidup yang tidak terlalu terbebani. Betul. Kan pekerjaan saya banyak menggunakan otak kiri walaupun saya otak kanan. Pekerjaan kan banyak otak kirinya ya, bayangin aja bicara dengan kaitan bumi, kebumian ini itu banyak lah itu. Jadi saya harus mengembalikan otak kanan saya. Nah, itu satu hal. Saya sebetulnya suka gambar. Gambar juga suka. Kemudian nulis juga suka. Tapi yang sampai sekarang masih termasuk rutin saya lakukan tuh, saya suka nari. Menari? Ya, menari. Menari apa ini? Klasik Jawa. Yogjan, karena saya memang orang Jogja ya. Itu kan orang nanya tuh. Jadi gini, dulu teman-teman di kehutanan tuh kan nggak tahu kalau saya bisa nari, karena saya waktu belajar nari itu masih kecil, masih SD. Masih kecil sampai sepanjang 6 tahun di SD itu memang belajar nari. Tapi ketika SMP, SMA, kuliah memang berhenti saya. Jelas lah, udah tahu dolan lah ini itu, jadi nggak nari lagi. Tapi ketika sudah bekerja, itu kerinduan untuk keasikan itu jadi muncul lagi. Recall. Saya nari lagi itu semua orang kaget. Lu kok bisa kamu nari? Loh, itu memang sudah saya tekuni. Sebenarnya sudah ada bakat dan bibitnya. Jadi itu bukan cuman untuk ini ya. Kalau bahasa Jawanya orang-orang tuh gini, ngerapuk nyowo, memupuk jiwa. Ya, jadi kita bisa mengekspresikan kan, misalkan dari Senin sampai Jumat udah ngantor, meeting. Kemudian kita bisa Sabtu atau Minggu bisa me time. Bisa me time itu mungkin dengan itu menari. Dan itu sebetulnya saya bisa melihat menari itu kan sebetulnya menari Jawa itu sebenarnya berat loh. Berat ya? Karena pelan kan. Jadi kayak orang Tai Chi, pelan itu kan nahan ini itu. Nah, ini saya lihat itu sebetulnya salah satu bentuk olah tubuh yang paling aman ya. Kalau misalkan kita sudah di atas 30-40 tuh mungkin sebaiknya jangan yang berat-berat. Nah, ini terbukti kalau menurut saya, kayak misalkan saya ke lapangan, kebetulan minggu kemarin saya barusan dari Bali ya, ada acara. Ini kan ke lapangan ada temennya juga yang lebih muda dari saya, tapi mereka saya ajak jalan jauh, menyusur pantai, naik turun itu udah alhamdulillah. Mungkin saya lihat karena latihan menari rutin banyak. Kan itu ternyata
membantu stamina kita juga. Jadi ada olahraganya, ada olah rasanya ya. Ya, itu yang paling penting. Oke, jadi keseimbangannya tadi tercapai ya. Otak kiri dan kanannya menjadi lebih sehat lagi, terstimuli dengan baik. Oke. Apa kamu masih punya mimpi apa, Mbak Belinda? Baik dari karir, dari BIG sendiri maupun secara pribadi. Kalau yang BIG mungkin tadi sudah dijelaskan yang target tadi ya. Kalau yang pribadi tentu juga terus terang memang fokus di keluarga ya. Jadi saya juga pengen anak saya 1 kan. Yaitu biar dia juga merasakan atau mengalami perkembangan sesuai dengan yang dia inginkan, itu jelas fokus. Lalu yang berikutnya juga mungkin karena saya menekuni nari ini ya, kayaknya saya pengen nanti suatu saat itu bisa lebih saya tekuni lah, mungkin bukan sebagai penarinya, tapi kan bisa macam-macam. Kebetulan tahun kemarin kan sempat bikin pagelaran ya. Oh gitu. Sempat bikin pagelaran yang namanya Cakrawala, itu sebetulnya langkah awal bersama komunitas, itu gabungan dengan banyak komunitas itu ternyata membuat menarik ya. Jadi kayaknya bicara di hiburan ini dia juga bisa menjadi challenge atau tantangan di masa depan. Jadi saya mungkin punya salah satu impian kayaknya urusan seni dan budaya ini bisa dikembangkan lah. Walaupun saya belum tahu ya gimana caranya, tapi mungkin ini bisa dikembangkan karena kita ini kayaknya juga ada industrinya. Jadi bukan cuma industri IG ya, ada industri seni dan budaya. Lalu yang lebih personal lagi, saya mungkin masih kalau disertasi udah bikin ya jelas, tapi saya sebenarnya pengen punya buku yang saya tulis sendiri. Tentang apa itu kira-kira? Kalau yang lebih kepada topik mungkin lebih mudah ya, karena itu yang ditekuni. Tapi saya tuh sebenarnya juga pengen bikin novel, cuman nggak pernah selesai. Waduh, luar biasa. Kita menunggu novel dari Mbak Belinda. Belum pernah selesai, cuma nulis. Tapi aja. Sudah dimulai kan? Ada sih. Nah, kalau sudah dimulai berarti tinggal diselesaikan. Oh ya itu. Bukan tinggal ya, masih banyak. Masih banyak, nggak apa-apa. Oke, baik Mbak Belinda, terima kasih. Banyak hal kita sudah dengarkan, Mbak Belinda sudah sharing pada kita semua, dan dari apa yang disampaikan mengenai informasi geospasial, saya sih yakin ya bahwa lebih banyak orang yang paham tentang hal ini. Mudah-mudahan dengan obrolan kita di podcast ini makin paham lagi dan makin banyak peminat-peminat untuk memperhatikan tentang informasi geospasial. Saya berharap begitu ya, ini bisa menjadi salah satu jembatan. Mudah-mudahan. Baik pemirsa, itulah sosok Belinda Arunarwati Margono. Kiprahnya di bidang informasi geospasial, karirnya yang cemerlang pasti membuat pemirsa penasaran. Karakter apa sih sebetulnya yang dimiliki oleh Mbak Belinda ini? Apa yang menjadi kunci suksesnya? Kita akan bahas selengkapnya dalam sesi grafologi. Pemirsa, dari tulisan tangan yang sudah Mbak Belinda berikan pada saya, mari kita bedah bagaimana karakter beliau. Pasti penasaran ya, terutama hal-hal yang relevan dengan kiprah Mbak Belinda dalam kesehariannya, dalam meniti karir maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Belinda, terima kasih ya. Deg-degan saya. Saya sudah menerima 2 lembar tulisan ini, luar biasa, memenuhi permintaan saya. Dan pertama kali yang saya mau sampaikan adalah saya kagum karena sudah jarang orang itu menulis dengan full connection seperti ini. Kalau bahasa sehari-harinya nyambung. Oh, ceritanya nyambung kah? Bukan. Cara menulisnya itu nyambung. Hurufnya semua nyambung. Karena yang saya temukan akhir-akhir ini dalam barangkali 10-15 tahun terakhir, itu tulisan orang itu banyak yang tidak nyambung. Oh, jadi kayak sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Okay. Nah, ini jarang saya temukan sehingga perhatian pertama saya adalah bagaimana Mbak Belinda menulis ini secara nyambung. Kemudian juga yang jarang saya temui adalah orang menulis dengan huruf di mana bagian atas upper zone dan bagian bawah lower zone, nanti saya jelaskan, itu masih seperti ini, banyak loopnya. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu.
pada dasarnya dalam grafologi itu dikenal ada 3 zona tulisan atau disebut sebagai the 3 zone in handwriting. Kalau kita bicara, bayangkan huruf B, ya, itu ada zona atasnya. Huruf A itu zona tengah, huruf G itu zona bawah. Oke, jadi itu 3 zona itu. Nah, 3 zona itu mempunyai karakter, menggambarkan karakter yang berbeda. Kalau upper zone atau zona atas, dia berasosiasi dengan intelektualitas, visi, spirit, dan juga imajinasi, termasuk pride juga. Ya. Sedangkan zona tengah itu berasosiasi dengan personal needs, interaksi sosial, ego, apa yang mau dikerjakan sekarang, itu adalah zona tengah. Nah, zona bawah atau lower zone itu berasosiasi dengan energi, materi, kebutuhan seksual, itu ada di bawah. Nah, sekarang kita akan lihat dengan tulisan ini, kita akan lihat satu persatu. Ya. Upper zone dari tulisan Mbak Belinda ini tinggi, menggambarkan bahwa orangnya tuh punya antusiasme yang tinggi, idealis, imajinatif, dan pintar. Alhamdulillah. Kemudian lower zone tadi yang di bawah ya, ini panjang. Mbak Belinda kan bisa melihat kan, panjang semua ya. G-nya ya benar. Ya, panjang, dan coba saya balik kertasnya, coba diraba. Ini tidak muncul ya, apa namanya? Tidak nembus. Ini berarti dia masuk kategori ringan ya, pressure-nya ringan. Dengan lower zone yang panjang dengan pressure yang ringan, ini menggambarkan bahwa orangnya tuh sensitif. Kok ketawa ya? Jadi kira-kira apa ini maksudnya? Ya, itu. Oke, nanti kita bahas setelah saya selesaikan yang zona ya. Kemudian lower zone-nya itu tegas ke bawah. Jadi semua lower zone-nya itu tegas ke bawah. Ini menggambarkan bahwa Mbak Belinda punya determinasi. Ya, punya determinasi. Iya, jadi pemimpin kan ya, pasti punya determinasi. Determine. Ya, determine. Kemudian juga seorang project finisher. Result oriented. Ya. Dan juga dia dapat diharapkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang berat. Ya itu kayaknya memang bener ya. Selalu kebagian yang berat ya. Nah, itu dia. Sekarang kita bicara yang lower zone. Kita bicara yang upper zone ya, yang di atas. Upper zone Mbak Belinda ini semua ada lobe-nya. Jadi lobe itu ada lobe ya. Oke. Nah, ini kalau tadi dibicarakan punya intuisi gitu ya. Kalau ini menggambarkan dia punya imajinasi yang abstrak. Cocok ya orang otak kanan. Nah, itu dia. Padahal tadi waktu bicara mengenai otak kanan tadi saya belum menyampaikan ini ya. Iya. Ya, oke. Baik. Sekarang selain lobe itu ada di upper zone, dia juga ada di lower zone. Nanti di video saya akan tampilkan semua lower zone Mbak Belinda itu ada lobe-nya. Jadi ini hebat loh, ini luar biasa. Jarang saya temukan orang menulis dengan upper zone ada lobe-nya, lower zone ada lobe-nya. Nah, lower zone ada lobe-nya ini dan lobe-nya full, tidak ada yang tidak ada lobe-nya. Ini adalah menunjukkan imajinasi yang terkait pada hal-hal yang praktis. Jadi kalau tadi yang atas itu imajinasinya pada hal-hal yang abstrak. Tetapi dia diimbangi oleh imajinasinya dia untuk hal-hal yang praktis. Nah, orang ini seringkali menemukan cara baru yang menarik dalam melakukan sesuatu. Inovasi. Oke. Dia juga senang mengembangkan ide untuk mengubah hal-hal yang sulit, yang kuno menjadi lebih mudah, lebih kekinian dan lebih menarik. Bener, saya senang kalau Mbak Belinda senyum-senyum. Nah, sekaligus orang dengan lower zone yang penuh seperti ini menggambarkan bahwa dia selalu belajar dari pengalaman. Seperti itu. Benar. Saya senang kalau Mbak Belinda begini. Nah, sekarang kita perhatikan.
ada yang unik juga bahwa semua upper zone, misalnya nih menulis huruf B, menulis huruf apa ya? Tadi saya temukan B, ini H, K gitu ya. Itu selalu ada coretan pada awalnya. Ya kan? Ini kan ada coretan di awal. Oh iya, sebelum loop. Betul. Ini imajinasinya memang tidak sepenuhnya terwujud. Tapi dia selalu membuat persiapan yang baik sebelum melakukan performance. Iya sih, artinya ada persiapan gitu ya semuanya. Ya, setiap akan perform gitu selalu menyiapkan. Dan saya juga paham, saya tahu, saya menghargai Mbak Belinda akan datang di podcast ini, persiapannya luar biasa. Antara lain dengan menulis ini memenuhi permintaan saya. Saya rasa ini terkonfirmasi seperti itu ya. Betul, ini nulisnya malam-malam lagi. Ada komentar dulu nggak mengenai tadi? Ini saya baru ngomong 3 zona loh. Oke. Ya. Terus terang saya surprise ya, karena Mbak Kusuma ini bisa mendeteksi dan itu bisa nampak dari ini tulisan tangan. Saya tertarik antara yang keseimbangan antara yang bagian atas tadi dengan yang bagian bawah. Artinya kayaknya yang di atas tuh imajinasi bisa kemana-mana, tapi yang di bawah tuh mengontrol bahwa ini harus direalisasikan tuh kayaknya bener deh. Ya. Jadi lobe itu menggambarkan imajinasi. Jadi imajinasi yang di atas itu yang abstrak, imajinasi yang di bawah itu yang praktikal. Nah ya itu saya menarik. Luar biasa. Gitu. Ya. Oke Mbak Be, setelah kita tadi bahas mengenai 3 zona dalam tulisan ya, itu baru bicara mengenai 3 zona dalam tulisan. Sekarang saya akan membahas mengenai margin. Apa itu margin? Margin adalah jarak antara tulisan ini dengan batas kertas. Ya. Full ya ini ya misalnya ya. Tidak memberi kesempatan marginnya lebar, tapi semua marginnya lebih sempit. Pada dasarnya margin tulisan seseorang itu menggambarkan motivasi seseorang untuk mencapai tujuan dia yang dia harapkan. Tapi juga sekaligus menggambarkan bagaimana penulis ini melihat dan bersandar pada masa lalunya dan bagaimana dia menghadapi masa depannya. Jadi margin itu ada margin atas, margin bawah, margin kiri, dan margin kanan. Seperti itu. Nah, dalam hal tulisan Mbak Belinda ini, margin kirinya sempit. Ini menggambarkan bahwa orangnya membutuhkan sentuhan personal. Senang diperlakukan dengan pendekatan yang lebih personal. Dan saya menduga ini ada kaitannya dengan pengalaman di masa lalu. Jadi ada hal-hal di masa lalu yang mendapatkan sentuhan personal yang sangat kuat sehingga dia masih terbawa terus sampai sekarang. Ya mungkin nanti kalau mau diceritakan boleh, kalau tidak nggak apa-apa, tapi untuk dikonfirmasi nggak apa-apa. Yeah. Kemudian margin kanannya juga sempit, ini menggambarkan bahwa penulisnya adalah dia orang yang berani menghadapi tantangan masa depan. Nggak takut untuk, maksudnya ada tantangan, dia hadapi gitu. Jadi dia nggak takut apa yang akan terjadi di depan, dia akan lakukan itu, dan kemudian juga menggambarkan orang yang komunikatif. Seperti itu. Boleh dikonfirmasi dulu. Kalau yang margin kiri itu mungkin karena saya tuh kan anak bungsu ya. Anak bungsu dari 2 bersaudara. Kemudian setelah kelas 6 SD ibu saya nggak ada. Jadi memang mungkin banyak ini ya, memori. Bukan, jadi kayak tumbuh sendiri atau berkembang sendiri, tapi memang banyak yang mengamati. Kakak saya, almarhum kakak saya itu, almarhum ayah saya, kemudian tante, bude dan sebagainya. Dan juga saya tuh selalu punya sahabat. Jadi sentuhan personal tadi ya terkonfirmasi ya. Terkonfirmasi karena saya selalu punya sahabat sampai sekarang pun. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi kita dari margin sudah, kita akan tadi saya bicarakan waktu di awal, saya kan surprise ya bahwa menemukan tulisan yang full terkoneksi seperti ini tuh jarang. Ya, ini luar biasa karena orang dengan gaya tulisan yang
terkoneksi dengan penuh. Jadi nyambung lah, kalau bahasa sehari-harinya nyambung. Dia orang yang mengedepankan konsep. Jadi deductive thinking. Ya, jadi buat dia konsep itu paling utama. Dia karena bekerja secara sistematis. Kemudian berpikir logis dan konsep-konsepnya itu selalu harus realistis. Juga dia mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan dan dia bisa bekerja sama. Ini adalah pengertian atau makna dari connecting script. Seperti itu. Kok bisa ya mendeteksi? Itu ya. Oke, baik. Nah, coba sekarang saya mau bicara mengenai baseline atau garis dasar. Coba kalau Mbak B mengamati, menurut Mbak B garis dasarnya bagaimana? Nulisnya lurus apa enggak? Ada yang naik dikit. Oke. Kalau secara umum ketika saya tunjukkan pada teman yang dia bukan grafologis, dia akan melihat, wah tulisannya lurus banget ya gitu. Yeah. Ini sebenarnya kalau saya pakai garis imajiner, ya saya pakai bantuan penggaris lah begitu ya. Ini sebetulnya tulisannya naik secara normal. Jadi dia tidak lurus, tapi naik secara normal. Ini menggambarkan bahwa orangnya tuh optimistis, punya ambisi yang positif, dan juga dia punya inisiatif serta mampu kerjasama. Kenapa begitu? Karena garis dasar ini dalam tulisan, dia menggambarkan atau berkaitan dengan cara orang dalam mencapai tujuan. Seperti itu. Iya, naik dikit itu. Ya, jadi selalu betul. harus saya rapihkan. Kalau sudah, jadi ini kalau dalam grafoterapi, kalau sudah nyaman dengan demikian, tidak perlu juga dibuat menjadi lurus. Oh iya. Kecuali kalau dia naiknya tuh terlalu ekstrim. Oh enggak sih, ini Ya, biasanya memang betul. selalu begitu ya. Ya, oke. Baik. Berikutnya saya akan bicara mengenai kemiringan atau slant sebuah Banyak tulisan. ya yang bisa dibaca. Kemiringan ya. Jadi kalau dalam grafologi kita mengenal orang itu cara menulisnya bisa tegak, bisa miring ke kanan, bisa miring ke kiri. Seperti itu. Okay. Punya makna yang berbeda dan itu hampir sama dengan bagaimana cara kita bersikap pada lingkungan. Seperti itu. Nah, pada Mbak Belinda tulisannya adalah vertical slant, artinya dia tegak ke atas ya. Karena saya harus melihat secara random memang dengan busur derajat. Oh itu. Ya, tapi karena sudah terbiasa ya, saya sudah banyak sekali membaca sehingga saya bisa melihat secara cepat. Gitu. Nah, orang dengan tulisan tegak ke atas atau vertical slant ini punya konsentrasi yang baik. Dia mau menerima saran, dia bisa mengatur emosi dan juga tidak memihak serta objektif. Jadi artinya adalah orang ini merespon dengan logika, tidak dengan perasaan. Kalau ada emergensi, dia menghadapi dengan kalem. Dan juga kadang-kadang orang memandangnya aneh ya dengan respon ini. Jadi orang kadang-kadang memandang respon yang Mbak Belinda tunjukkan itu buat orang lain aneh gitu. Tetapi Anda merasa nyaman dengan merespon secara logis gitu. Iya. Tidak perasaan. Buat sebagian orang kan kok logis banget sih, kok kayak nggak pakai perasaan, tapi Anda nyaman dengan itu karena Anda mengimbanginya dengan menerima saran dari orang lain, bisa mengatur emosi seperti itu. Seperti itu. Banyak yang bisa dibaca ya. Ini yang saya sampaikan tidak banyak karena sebetulnya dalam tulisan ini saya bisa membaca lebih dari 100 karakter. Nah, sekarang kita bicara yang lebih spesifik lagi mengenai huruf A dan huruf O. Saya punya kartu ya, saya mau tunjukkan. Jadi Mbak Belinda itu sebetulnya seperti ini. Yeah. Ya, huruf O dan huruf A vokalnya itu tertutup. Ini menggambarkan bahwa orangnya lebih senang menyembunyikan perasaan, lebih senang mendengar dan diam. Saya curiga nih kok senyum-senyum Mbak Belinda. Nah, tetapi saya melihat karena saya pakai kaca pembesar, ya, saya melihat di huruf O-nya itu ada jalinan di sisi kanan. Jadi kalau diperhatikan, jadi nanti saya tunjukkan di video kepada pemirsa, tapi Mbak Belinda bisa lihat di sini huruf O itu bagian atasnya
ada sebentar. Oh, dan begini ada jailan. Betul. Ya, Atasnya, betul. Benar. Itu yang disebut jalinan ya. Ya, di sebelah kanan, hanya di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Ini adalah orang yang bisa dipercaya menyimpan rahasia. Baik. Nah, saya tidak meminta Mbak Belinda untuk memilih karena saya akan membacakan saja beberapa tulisan di sini. Nah, ini ada yang unik loh pemirsa. Jadi Mbak Belinda ini orang yang menuliskan huruf M, huruf N, dan huruf R. Itu apa namanya? Nyambung. Seperti bulatan. Jadi coba nanti kita perhatikan ya pemirsa, saya akan tunjukkan bagaimana Mbak Belinda menulis huruf misalnya karena gitu ya. R-nya itu seperti N. Iya. Betul ya? Iya. Nah, tidak banyak orang menulis seperti itu. Ini orang yang berpikir kumulatif. Dia berpikir sangat metodologis. Secara sadar dia memikirkan langkah-langkah secara cermat, sehingga keputusan itu dilakukan perlahan-lahan tapi hati-hati dan didasarkan pada fakta yang proven. Iya. Bisa Terima ya dibaca kasih. dari situ ya. Terima kasih. Oke. Menarik sekali ya. Iya. Menarik sekali. Oke. Masih ada lagi bagaimana saya melihat size atau ukuran dalam tulisan ini. Ukuran tulisan itu juga mempengaruhi bagaimana seseorang menunjukkan kepercayaan dirinya ya. Ini huruf yang Mbak Belinda tuliskan termasuk dalam ukuran huruf yang besar. Dia untuk huruf di middle zone-nya dia lebih dari 3 mm. Oh, itu besar. Ini termasuk besar ya. Nah, ini orangnya ekspresif. Tidak selalu dengan cara bicara, tapi dia ekspresif. Gitu ya. Optimistis, antusias, dia pribadi yang kuat dan percaya diri dan punya kecenderungan, punya kualitas kepemimpinan yang baik. Seperti itu. Nah, antusiasmenya juga muncul lagi Mbak Belinda kalau saya lihat dari middle zone yang besar. Orangnya juga yakin. Nah, ada lagi nih, karena kalau saya melihat semuanya nggak selesai sampai besok, tapi saya hanya melihat beberapa yang menurut saya cukup catchy gitu ya. Huruf E misalnya, huruf E kecilnya semua ditulis dengan ada loop. Iya. Ya, itu menggambarkan bahwa orangnya toleran pada pendapat orang lain dan dia berwawasan luas. Oh, adakah yang nulis E tanpa loop? Ada. Jadi E-nya hampir seperti I karena mampet. Oh. Ya. Oke. Nah, tadi ketika Mbak Belinda saya minta untuk meraba tulisan ini dari belakang ya kertasnya, itu kan tekanannya ringan ya, light pressure. Ini dia punya energi mental yang lebih besar dari energi fisik. Ya. Dia menghindari friksi, konflik, dan sensitif plus romantis. Saya menutup dengan kata romantis sebagai analisis kali ini untuk Mbak Belinda. Karena saya ingin menyampaikan juga Mbak Belinda, karena tadi sepertinya terkagum-kagum bahwa setiap manusia itu mempunyai karakter yang unik. Ya, dan grafologi bisa membantu untuk melihat karakter itu secara lebih rinci. Itu prinsip dari ilmu grafologi. Bisa begitu ya. Mbak Belinda ada konfirmasi, komentar, boleh silakan. Oke. Ya, Mbak Kusuma, saya pernah dengar ya, memang tulisan itu bisa dipakai untuk membaca karakter orang. Betul. Grafologi itu saya pernah mendengarnya. Cuman nggak nyangka juga bahwa sebetulnya bisa dipakai untuk sedetail itu. Betul. Dari berbagai unsur yang ada, termasuk margin. Kalau yang saya tahu hanya naik, turun, ini itu saya tahu. Itu ada yang bilang optimis, ini tuh saya tahu. Tapi kalau yang bentuk huruf, kemudian ini nih saya rasa nggak sampai seperti itu. Tapi terus terang memang yang dikatakan Mbak Kusuma ini kayaknya kok saya banget juga. Waduh.
Jadi saya malah berarti ilmu ini beneran gitu loh. Ya. Memang sesuatu dia memang mengatakan you are as you write. Jadi dia menggambarkan apa yang tidak tampak. Kalau tadi bicara geospasial tadi ya, yang tampak dan tak tampak gitu. Ini yang tak tampak. Bisa begitu. Yang tidak tampak. Saya surprise luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini juga lebih membantu Mbak Belinda memahami karakter dirinya yang pasti tadi karena sudah konfirmasi, tetapi juga suatu saat ini juga bisa digunakan untuk memahami orang lain. Ya, biasanya itu digunakan bagaimana kita membuat teamwork dan sebagainya seperti itu. Cuman sekarang tuh jarang ya orang nulis tangan, kebanyakan semua kan ketik. Buat saya digital itu membantu, tetapi karakter seseorang tetap bisa terlihat dari gaya menulisnya. Gaya ya? Gaya menulisnya. Gaya. Saya tidak melihat kontennya. Oh. Saya sama sekali tidak melihat kontennya. Saya hanya melihat gaya menulisnya. Seperti itu. Baik Mbak Belinda, tidak terasa kita sudah begitu lama ngobrol dan banyak hal yang kita perbincangkan. Mudah-mudahan perbincangan ini sangat bermanfaat baik untuk kita berdua maupun semua yang menonton acara ini. Barangkali Mbak Belinda, saya memberi kesempatan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh terkait dengan informasi geospasial atau mengenai hal yang lain. Silahkan. Oke, baik. Mbak Mungkin Belinda punya kamera. Ya, oke, terima kasih. Kalau bicara mengenai informasi geospasial, saya mungkin punya pesan ya bahwa sebetulnya informasi geospasial itu adalah sesuatu yang sudah ada dalam keseharian kita. Hanya mungkin kita tidak menyadari. Nah, saya rasa saya mengajak pemirsa ya untuk bisa lebih mendalami, memahami apa sebetulnya informasi geospasial, karena dengan memahami kita bisa mendapatkan manfaat secara optimal. Itu sebetulnya benar-benar terjadi. Jadi saya mengajak untuk semua bisa mempelajari dan memahami apa itu informasi geospasial. Kami di Badan Informasi Geospasial siap untuk terus mendukung atau membantu dalam hal terkait informasi geospasial. Itu ya kalau pesan yang terkait informasi geospasial. Boleh nggak kalau pesannya mungkin yang sedikit ke arah personal gitu? Boleh, silakan. Kalau saya melihat gini ya, kita itu harus, saya kadang-kadang melihat kita itu harus tahu dulu pengennya apa. Jadi saya mengajak teman-teman semua pemirsa untuk paling tidak berhenti dulu, tanya diri sendiri dulu sebetulnya pengennya apa. Kadang-kadang keinginan kita itu tidak langsung bisa kita ketahui. Ya. Bisa jadi kita itu sebetulnya terpengaruh situasi di luar, tren ini itu dan sebagainya. Tapi ada bagusnya kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri sebetulnya kita pengennya apa. Kenapa saya ngomong gini? Karena tidak pernah ada yang mengarahkan saya untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Oke. Ini sebetulnya saya alami karena mungkin saya sering menganggap ini berdialog ya. Berdialog dengan diri sendiri kayak apa sih sebetulnya yang diinginkan? Pasti kita sebenarnya tahu. Ya kan? Nah itu jadi silahkan mengembangkan diri masing-masing dengan berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Diri kita sendiri itu yang paling tahu kita tuh sebetulnya pengen apa. Terima kasih. Pemirsa, dari kecintaan Belinda terhadap alam, pantai, dan gunung menjadi faktor penunjang keberhasilan karirnya di Badan Informasi Geospasial. Tentu kita akan menunggu lebih banyak lagi hasil dari kepiawaian Mbak Belinda ini dan lembaga yang menaunginya saat ini, Badan Informasi Geospasial. Saya Kusuma Prabandari, pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya dengan tamu inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Belinda. Ya, terima kasih Mbak Kusuma. Keren.